Bab 3936, hampir celaka. Di bawah pusaran hitam putih yang sangat besar, energi hitam putih yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh tubuh Inge, secara bertahap mengembun menjadi mutiara ilahi hitam putih yang terlihat di atas kepalanya. Saat mutiara ilahi itu membesar, kekuatan Tai Chi yang terpancar darinya semakin terkonsentrasi, kemudian memunculkan dua mutiara ilahi yang lebih kecil, satu hitam dan satu putih, berputar dan berdesir di sekitarnya. Berdiri di kejauhan, Julian dan Sarah mengamati semua ini dengan saksama. Mutiara Yin dan Yang, instrumen Yin dan Yang baru akan segera lahir, kata Sarah pelan. Julian, dengan tangan di belakang punggungnya dan ekspresi serius, berkata, bersiaplah untuk pertempuran besar. Sarah terkejut dan segera menghunus pedang ilahi Tai Chi-nya, menjadi waspada. Dia akhirnya mengerti mengapa Julian tiba-tiba datang ke sini, bukan hanya untuk melihat menantunya, tetapi karena dia telah lama mengantisipasi bahwa setelah Inge mencapai Tai Chi yang diperoleh, instrumen Yin dan Yang pasti akan muncul. Dan kelahiran instrumen Yin dan Yang pasti akan mengarah pada pertempuran yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat saat itu, cahaya pedang merah menyala melesat melewati pasangan itu, seketika menampakkan sosok Arjuna. Ayah, Ibu. Mendengar ini, Sarah terkejut, apa yang kalian lakukan di sini? Aku yang mengaturnya. Julian berkata dengan tenang, apakah mereka semua sudah tiba? Arjuna buru-buru mengangguk, Dewa Agung Tai Yi ada di sebelah kiri, Dewa Agung Tai Yue ada di sebelah kanan, dan kedua Sein penjaga ditempatkan di depan dan di belakang, semuanya tersembunyi. Bagus sekali. Julian menyipitkan matanya, sekarang, tugasmu adalah bergegas dan berkultivasi dengan Inge untuk memfasilitasi kelahiran dualitas Yin dan Yang baru secepat mungkin. Mendengar ini, Arjuna hampir pingsan. Sarah juga memandang Julian seolah-olah dia adalah monster, ini tidak baik, bukan? Arjuna. Julian memandang Arjuna dengan serius, jika aku memintamu untuk menikahi Inge demi banyak alam dan untuk mematahkan malapetaka surgawi, apakah kau bersedia? Arjuna langsung menolak seperti kucing yang ekornya diinjak. Ayah, tolong ampuni aku, dia perempuan nakal yang sama sekali tidak masuk akal, aku lebih memilih menikahi batu daripada menikahinya. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sarah buru-buru berkata, kurasa kita perlu mempertimbangkan masalah ini lebih hati-hati. Bahkan jika Arjuna kita bersedia, kita harus mempertimbangkan keinginan gadis itu. Bukankah melakukan ini akan membuatnya berpikir bahwa keluarga Fisher menindasnya dan memanfaatkan kerentanannya? Ini untuk menyelamatkannya, kata Julian tegas. Jika tidak, begitu roh reinkarnasi Wuji muncul, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan akan dimangsa. Mendengar ini, Sarah dan Arjuna sama-sama terkejut. Mereka tidak tahu alasan yang mendasarinya, tetapi Julian tidak melebih-lebihkan, karena ini adalah salah satu informasi yang diberikan Dewa Lembah kepadanya. Inge berasal dari garis keturunan Dewa Lembah. Setelah terbangun, dia akan memiliki tubuh 9 Yin Taiji, yang merupakan sumber daya kultivasi ganda yang dibutuhkan untuk kembalinya tingkat roh reinkarnasi Wuji. Tetapi jika Arjuna, dengan tubuh 9 Yang-nya, sampai di sana terlebih dahulu, maka tingkat roh reinkarnasi Wuji tidak akan memiliki kesempatan. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Dewa Lembah begitu bertekad untuk menikahi Arjuna, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, mengkhianati tuannya Wuji, untuk membentuk aliansi pernikahan dengan Julian. Naluri untuk mencintai anak sendiri adalah universal. Meskipun Dewa Lembah tetap setia kepada Wuji sampai mati, di saat-saat terakhirnya, untuk melestarikan satu-satunya garis keturunannya, dia membuat pilihan yang seharusnya dibuat oleh seorang ayah. Melihat Arjuna tetap tidak terpengaruh, wajah Julian tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak, Arjuna, apakah kau benar-benar ingin melihat Inge dinodai dan dipermalukan oleh reinkarnasi Wuji, menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian? Arjuna tercengang astoniset, matanya membelalak saat dia bertanya, Ayah, aku belum pernah. Kau laki-laki, dasar bajingan. Julian tiba-tiba meraih Arjuna, keraguan akan mendatangkan masalah. Dengan itu, dia melemparkan Arjuna ke samping, merobek jubahnya, dan melemparkannya ke arah Inge, yang diselimuti cahaya hitam dan putih. Saat sumber dao dilepaskan, pusaran hitam dan putih yang menyelimuti Inge dan Arjuna segera turun, menelan mereka berdua bulat-bulat. Melihat ini, Sarah segera menjadi cemas, jika mereka tidak mau, memaksa mereka tidak akan berhasil. Akan berhasil. Julian menyela Sarah dan berkata dengan suara berat, aku telah memeriksa bagan takdir mereka. 9 Yin dan 9 Yang, pasangan yang ditakdirkan di surga. Jangan tertipu oleh sikap mereka yang biasanya bermulut tajam dan tidak mau mengalah, mereka sudah memiliki perasaan satu sama lain, hanya menunggu untuk mengaku. Lagi pula, aku sudah menanamkan informasi tentang mengapa ini perlu ke dalam Black and White Cyclone. Dengan kecerdasan Inge, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar rencana Julian yang masuk akal, hati Sarah yang cemas akhirnya tenang. Setelah berpikir sejenak, Julian menciptakan penghalang tak terlihat di sekitar mereka, meliputi dirinya dan Sarah.
Kemudian dia menahan napas, menyembunyikan auranya, seolah-olah dia menghilang seketika. Sementara itu, di dalam Black and White Cyclone, Arjuna menutupi bagian tubuhnya dengan erat, hampir malu hingga menciptakan dimensi terpisah. Dia memang memiliki banyak anak dan cucu di masa lalu, dan bukan berarti dia tidak pernah mengalami hal-hal antara pria dan wanita, tetapi situasi ini benar-benar yang pertama baginya. Di depan, sosok hantu hitam putih tiba-tiba bergerak, muncul di hadapan Arjuna dalam sekejap mata. Kau menjauh, teriak Arjuna secara naluriah. Oh, telanjang, sosok hantu itu terkekeh. Kukira dewa pembantai yang perkasa, raja perang, memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tetapi ternyata kau tidak berbeda dari makhluk biasa, bahkan lebih buruk dari makhluk biasa. Mendengar ejekan ini, Arjuna langsung marah. Dasar jalang, apa maksudmu? Sosok hantu itu mengejek. Tidak ada apa-apa, hanya saja aku menganggapmu terlalu kurus, bahkan tidak memiliki perut six-pack yang layak, dan bahkan tidak sepersekian pun setampan tuanku. Hei, apakah kau benar-benar putra kandung tuanku? Apakah kau mengambilnya dari tempat sampah di suatu alam? Mendengar ini, Arjuna menjadi sangat marah. Inge, kau sudah keterlaluan. Baiklah, cukup soal keterlaluan, cepatlah bercinta. Inge berteriak tidak sabar, bahkan jika kau diambil dari tempat sampah oleh tuanku, aku akan menerima takdirku, ayolah. Saat dia berbicara, bayangan ilusinya tiba-tiba membuka lengannya, memberi isyarat bahwa dia berada di bawah kekuasaannya. Melihat ini, wajah Arjuna memerah karena marah, kau tak tahu malu, kau bahkan bukan perempuan, ya. Inge mencibir, untuk menghindari dipermalukan oleh orang tua Wuji dan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, meskipun kau menyebutku pelacur sekarang, kau harus berhubungan seks denganku. Kau mau ikut atau tidak? Jika kau tidak mau ikut, aku yang akan ikut. Arjuna terkejut sesaat, dan tepat ketika dia hendak berbicara, dia merasakan getaran hebat di kehampaan seluruh surga ke-28. Segera setelah itu, aura yang kuat dan menakutkan dengan cepat mendekat, seolah-olah akan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Dia di sini, cepatlah. Tanpa berkata apa-apa, Inge menerkam Arjuna. Dan kemudian, itu saja. Bab 3937, terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Di surga ke-28, di tengah getaran dahsyat kehampaan, aura mengerikan dari berbagai jalur melesat ke arah mereka dari kejauhan. Saat mendekati pusaran hitam putih tempat Inge berada, aura itu tiba-tiba menampakkan diri sebagai sosok misterius dan ilusi, wajahnya tertutupi oleh gelombang energi yang bergejolak. Hahaha, Tai Chi hari setelah besok akhirnya lahir, dan itu adalah tubuh 9 yin yang paling berharga. Taois ini benar-benar mendapatkannya tanpa usaha apapun. Sambil berbicara, sosok misterius yang menyeramkan ini tak sabar lagi dan langsung menyerbu ke arah pusaran hitam putih. Namun, tepat saat hendak memasuki pusaran, seberkas cahaya keruh melesat menembus kehampaan, disertai dengan dentuman dahsyat, dengan cepat menolak sosok misterius yang menyerbu itu. Setelah menstabilkan diri, sosok misterius itu segera diliputi amarah. Siapa yang berani merusak perbuatan baik Taois ini? Bunuh mereka semua. Ia tak dapat menyelesaikan kalimatnya, karena ia menyadari bahwa di tepi pusaran hitam putih, berkas cahaya keruh yang telah menolaknya juga telah menjelma menjadi sosok ilusi yang keruh, tubuhnya masih terbungkus dalam pusaran energi yang padat dan keruh. Lux, hantu misterius itu meraung dengan gigi terkatup, berani-beraninya kau. Tidakkah kau takut ini jebakan? Lux tiba-tiba menyela hantu misterius itu. Dengan tawa cekikikan, hantu misterius itu mencibir, lalu kenapa kalau aku terjebak? Selama aku mengkultivasi Tai Chi yang baru lahir, aku bisa mencapai 90% dari kekuatan puncak Dao Agung. Bahkan menghadapi Julian, aku tidak akan takut. Mendengar ini, Lux langsung merasa geli dan marah. Kita berdua adalah makhluk Dao Agung, mengapa kau begitu serakah dan egois? Kau ingin mencapai 90% dari kekuatan puncak Dao Agung, apakah kau pikir aku tidak? Aura hantu itu melonjak, dan ia meraung marah, kau seorang wanita, apa kau pikir kau juga bisa mengkultivasi Tai Chi yang baru diperoleh? Aku tidak bisa, kata Lux, kata demi kata, tapi aku telah melahap Yin dan Yang yang baru lahir, dan aku juga bisa mencapai kesempurnaan semua jalan. Jadi, aku memintamu untuk menunggu sebentar, setidaknya biarkan Tai Chi yang baru diperoleh melahirkan Yin dan Yang yang baru, sebelum kau melakukan hal-hal hina itu. Mendengar ini, aura hantu itu melonjak lebih hebat lagi. Mudah diucapkan, tetapi muncul secara gegabah di alam semua surga yang diselimuti cahaya Dao Agung Julian sudah merupakan risiko besar. Setiap saat yang dihabiskan di sana meningkatkan peluang kematian. Bagaimana dia bisa menunggu? Memikirkan hal ini, sosok ilusi itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menyerang Lux tanpa peringatan. Dasar bajingan tak tahu malu. Lux mengumpat, maju alih-alih mundur. Saat bertabrakan dengan sosok ilusi di kehampaan, ledakan dahsyat meletus.
Gelombang kejut menyebar, langsung memengaruhi pusaran hitam dan putih, menyebabkan pusaran itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Julian dan Sarah, di dalam penghalang tembus pandang, menyaksikan semuanya, tetapi tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa upaya umpan mereka tidak hanya akan menghasilkan dua ikan besar, tetapi kedua ikan ini sebenarnya akan saling berkelahi memperebutkan umpan tersebut. Lebih penting lagi, dilihat dari pertempuran dan konfrontasi yang sengit, kedua ikan ini jelas seimbang, tanpa pemenang yang jelas dalam jangka pendek. Ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Julian tiba-tiba mengumpat. Di wilayahku, dua bajingan yang seharusnya bersembunyi malah terang-terangan berkelahi. Mereka jelas tidak menghormatiku, penguasa dunia yang telah kudapatkan ini. Sarah terkekeh dan menepuk bahu Julian untuk menghiburnya. Jangan marah, biarkan mereka berkelahi seperti anjing dulu. Kita akan memburu mereka setelah keduanya terluka parah. Julian mendengus. Menurutmu siapa Wuji di masa sekarang, dan siapa Wuji di masa depan? Aku tidak bisa mengatakan. Sarah menggelengkan kepalanya. Namun, tampaknya Lux, yang sengaja kau lepaskan, tidak sepintar dan selicik yang kita bayangkan. Sebaliknya, dia agak bodoh. Tidak. Julian melambaikan tangannya. Dia tidak bodoh, dia serakah. Sarah terkejut. Keserakahan adalah sumber kekacauan di dunia. Julian berkata dingin. Dengan 1 poin keuntungan, mereka akan gelisah, dengan 2 poin keuntungan, mereka akan tidak sabar, dengan 3 poin keuntungan, mereka akan melakukan apa saja, dan begitu mereka melihat 4 poin keuntungan, bahkan mengetahui bahwa mereka menghadapi peluang kematian 9 dari 10, mereka tetap akan mengambil risiko. Sambil berbicara, Julian menatap Sarah dengan senyum aneh. Namun bagi mereka sekarang, Taiji dan Yin yang baru lahir adalah eksistensi yang melampaui 10 poin manfaat. Inilah kendali atas sifat manusia, dan juga kendali atas karakteristik bawaan semua makhluk hidup di berbagai dunia. Kehendak tanpa keinginan dan kurangnya keserakahan sejati tidak dapat dicapai bahkan oleh Dewa Luo Agung, dan begitu pula reinkarnasi tanpa batasnya. Di kehampaan, pertempuran sengit antara dua reinkarnasi tanpa batas menyebabkan seluruh 28 surga bergetar hebat. Namun, Lux, yang semakin merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak setelah menangkis serangan ganas bayangan ilusi. Tunggu, ada yang salah. Bayangan ilusi, yang hendak melanjutkan serangannya, tampaknya juga menyadari sesuatu, berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Mereka telah menyebabkan keributan seperti itu, namun tidak satu pun Dewa Luo Agung yang muncul. Apakah bawahan Julian semuanya tidak berguna? Tidak, ini jelas jebakan yang direncanakan sebelumnya. Dalam keheningan yang tiba-tiba ini, cahaya merah menyala yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari dalam pusaran hitam dan putih. Dalam sekejap, pusaran hitam dan putih asli langsung menyatu dengan cahaya merah menyala, berubah dari dua warna menjadi campuran hitam, putih, dan merah. Sosok ilusi itu, yang kembali sadar, langsung marah. Tidak. Tubuh 9 yin dari Tai Chi yang diperoleh telah dicuri. Ini benar-benar hina. Namun, tepat ketika raungannya mereda, dari dalam pusaran hitam, putih, dan merah, dengan suara mendengung, dua mutiara ilahi yang bercahaya perlahan muncul. Satu bersinar dengan cahaya hitam dan merah, yang lain dengan cahaya putih dan merah, dan keduanya mulai mengembang tanpa batas. Melihat ini, Lux segera mengungkapkan kegembiraannya, dualitas yin dan yang akan segera lahir. Boom! Boom! Dengan dua ledakan dahsyat yang menggema di kehampaan, kedua mutiara ilahi itu meledak seketika saat mereka keluar dari pusaran energi campuran. Segera setelah itu, dua bayi, seorang laki-laki dan seorang perempuan, muncul dari ledakan, tubuh mereka memancarkan energi kehidupan yang melimpah dan disertai dengan niat membunuh berwarna merah darah yang samar. Kalian berdua, teriak Lux, bergegas menuju kedua bayi yang baru lahir tanpa mempedulikan apapun. Swoosh! Boom! Sebuah teriakan pedang tiba-tiba terdengar, dan sebuah pedang ilahi yang dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah yang pekat dan mengerikan melesat keluar dari pusaran energi kacau, dengan paksa menghentikan serangan Lux ke arah kedua bayi tersebut. Dengan kilatan, Lux menghindari serangan pedang yang tajam dan mengerikan itu. Ketika dia berbalik, dia melihat sesosok roh laki-laki, tubuhnya diselimuti campuran energi hitam, putih, dan merah yang pekat, muncul tepat di depan kedua bayi tersebut. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan niat membunuh yang mengerikan yang terpancar darinya bahkan membuat dirinya, makhluk reinkarnasi dari Dao Agung, gemetar. Dewa Pembantai, Arjuna. Sambil meraih pedang suci yang kembali, Arjuna berkata dingin, "Senior Lux, apa kabar? Ayahmu mengutusmu untuk menghentikanku." Lux mencibir, "Tidakkah kau pikir kau terlalu percaya diri?" Bab 3938, Menantu Perempuan yang Baik. Arjuna perlahan mengangkat pedang ilahinya, bilahnya berkilauan dengan cahaya. Niat membunuh merah tua yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan cahaya Tai Chi, sangat menyilaukan dan memikat.
Melihat ini, ekspresi Lux berubah drastis, iblis darah tubuh Yin Yang. Jadi kaulah yang mencuri tubuh 9 Yin Tai Chi yang baru. Di sampingnya, hantu hitam itu segera meraung marah. Tahan dia untukku. Lux tiba-tiba berkata, sebelum Julian tiba, aku akan pergi dan melahap 2 elemen Yin Yang yang baru, kalau tidak kita berdua tidak akan lolos. Hantu hitam itu mendengus, tidak perlu penjelasanmu, berani mencuri sumber daya kultivasi gandaku, kau akan mati. Saat dia berbicara, dia meraung dan bermanifestasi sebagai cahaya hitam, melesat langsung ke arah Arjuna. Hosh! Dengan suara mendesing, pedang ilahi Arjuna menebas ke depan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang meletus segera membentuk naga besar yang menyilaukan, dengan cepat bertabrakan dengan bayangan hitam yang datang. Dengan serangkaian ledakan dahsyat, bayangan hitam itu menghancurkan naga dan langsung mencapai Arjuna. Mati! Dengan raungan, bayangan hitam itu menyerang Arjuna, tetapi dengan suara, puff, yang lembut, ia bergetar hebat. Segera setelah itu, pedang cahaya merah menyala menembus tubuhnya yang bergejolak, meninggalkan lubang hitam besar. Melihat ini, Lux, yang sedang bersiap untuk melahap 2 elemen Yin Yang yang baru, merasa geram. Dasar bodoh. Kau meremehkannya. Gunakan kultivasi dan tingkat kimu untuk menekannya. Dia terutama menggunakan alam pertempuran seni bela diri sesat, tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Mengapa melawannya dengan bayonet? Mendengar peringatan Lux, bayangan hitam itu, yang terluka parah oleh Arjuna, menjadi sangat marah. Tetapi saat dia berbalik untuk melakukan serangan balik, pedang ilahi Arjuna mendekat lagi. Melihat pedang itu mengarah langsung ke tenggorokannya dengan kecepatan kilat, dia segera menghindar, hanya untuk terlempar oleh serangan bahu Arjuna. Segera setelah itu, Arjuna menggunakan langkah kekosongan primordial untuk dengan cepat mengejar, melepaskan serangan jarak dekat yang membabi buta yang membuat bayangan hitam itu pusing dan benar-benar tak berdaya. Menyaksikan pertempuran itu, Lux merasa sakit kepala dan mengutuk bayangan hitam itu sebagai orang bodoh. Memanfaatkan kesempatan itu, dia langsung menyerang Yin Yang di Yi yang baru lahir. Boom! Suara keras yang tiba-tiba terdengar. Tepat ketika Lux hendak mencapai kedua bayi itu, dia tiba-tiba terlempar oleh seberkas cahaya menyilaukan yang terbang dari samping. Setelah menenangkan diri, Lux terkejut menemukan bahwa Aner, buah Tai Chi yang baru lahir, telah membawa kedua bayi itu masuk. Raja Angin, ingat, Lux menyipitkan matanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau, makhluk kecil yang tak dikenal, akan menjadi pewaris Tai Chi bawaan. Inge tersenyum tenang dan mengejek, kau, sumber kekacauan, bisa menjadi antek Wuji, jadi mengapa aku tidak bisa menjadi pewaris Tai Chi? Kelancaran. Lux meraung marah. Aku adalah reinkarnasi dari Dao Agung, yang termanifestasi dalam tubuh ini, berevolusi dari teori Dao primordial. Beraninya kau, makhluk rendahan, mengkritikku. Dengan raungan, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, energi Dao yang tak terhitung jumlahnya bermanifestasi sebagai jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, langsung menuju ke arah Inge. Dalam sekejap mata, Inge membalikkan tangannya, dan pusaran Tai Chi yang sangat besar terbentuk di sekelilingnya, dengan cepat meluas. Boom, 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 boom. Di tengah ledakan yang terus-menerus, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menembus pusaran Tai Chi, menelan Inge. Terkejut, Inge hendak mundur ketika semburan energi primordial melesat keluar dari belakangnya, menghancurkan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan raungan yang memekakkan telinga. Ledakan dahsyat itu mengguncang seluruh surga ke-28 dengan hebat, bahkan Lux di kehampaan pun langsung terlempar mundur puluhan ribu tahun cahaya, memperlihatkan keterkejutan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, Inge menoleh tajam, hanya untuk melihat kilatan cahaya ungu keemasan purba, dan Sarah muncul. Permaisuri Viser. Panggil aku ibu. Sarah menatap langsung Lux di depannya. Inge ragu sejenak, wajah cantiknya langsung memerah, aku belum menikah. Kau tidak bisa tidur dengan sembarang orang tanpa alasan, kami anggota keluarga Viser bertanggung jawab. Sarah berkata-kata demi kata, meskipun Arjuna tidak romantis, dia tetap pria yang baik. Selama kau melatih dan mendisiplinkannya dengan benar, pria-pria keluarga Viser berguna, setidaknya mereka setia. Mata Inge berbinar, benarkah? Sarah menepuk bahu Inge, jangan khawatir, ibu dan ayah akan memberimu pernikahan yang meriah, dengan semua hadiah pertunangan yang layak, tandu 8 pembawa, dan semua yang seharusnya ada. Inge mengangguk. Di kejauhan, Lux, melihat bahwa ibu mertua dan menantu perempuan sama sekali mengabaikannya, langsung marah. Apakah kalian berdua sudah cukup bicara? Mendengar ini, Sarah dan Inge menatapnya serentak. Kemudian, Sarah tertawa, kalian benar-benar sangat sombong. Pertama kalian mencoba memangsa saya, dan sekarang, di wilayah saya, kalian bahkan ingin memangsa menantu perempuan dan cucu-cucu saya. Apakah kalian hantu kelaparan yang bereinkarnasi? Mendengar ini, Lux tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah. Hong Meng Yin Yi, Ji Yin Taiji, dan Yin dan Yang baru terbentuk, semua sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh Taois ini, akan saya lahap semuanya hari ini.
Saat ia berbicara, tubuhnya tiba-tiba membesar tanpa batas, akhirnya menjelma menjadi bola abu-abu raksasa, hampir menutupi seluruh ruang hampa surga ke-28, menutupi matahari. Kekuatan yang begitu dahsyat dan gejolak energi Dao yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan angin kencang, kilat, dan guntur, bahkan sangat mempengaruhi Arjuna dan bayangan hitam yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Melihat ini, Sarah dengan tegas menarik Inge kembali. Kau cepat pergi, bawa cucu-cucuku ke surga ke-49 segera, dan jangan kembali apapun yang terjadi. Inge terkejut, bukankah kita sekarang keluarga? Sarah menatap matanya yang indah, tentu saja kita. Kalau begitu bagus. Saat Inge berbicara, ia tiba-tiba merentangkan tangannya, dan cahaya hitam dan putih menyembur dari atas kepalanya, dengan cepat membentuk Tai Chi raksasa yang berputar. Segera setelah itu, energi Tai Chi yang sangat besar berjatuhan, sepenuhnya menyelimuti dirinya dan Sarah di dalamnya. Dalam sekejap, angin kencang dan guntur langsung terhalang, membuat Sarah terkejut. Aku sekarang Tai Chi, jelas Inge, meskipun kekuatanku tak sebanding dengan monster itu, aku bisa terus menciptakan dan menghasilkan dunia. Jika aku tidak bisa menang, aku tidak bisa hanya bermain petak umpet, kan? Selama aku bertahan sampai Kaisar Visser tiba, aku pasti bisa. Kau harus memanggilnya ayah, Sarah menyela Inge. Terkejut, Inge menatap Sarah dengan ekspresi imut, tapi aku tidak bisa memanggilnya. Panggil saja, dan dia akan datang, instruksi Sarah dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu petak umpet lagi. Ekspresi Inge berubah, benarkah? Sarah mengangguk lebih serius, cepat panggil, bajingan itu mungkin sudah tidak sabar. Inge terdiam, mertua macam apa mereka ini? Selera humor mereka benar-benar jahat. Jika dipikir-pikir, pada saat kritis hidup dan mati ini, Inge yang cerdas tentu saja tidak akan ragu. Detik berikutnya, dia berteriak sekuat tenaga, ayah, tolong. Begitu suaranya berhenti, di tengah angin dan hujan yang mengamuk, pedang cahaya ungu emas suci dan menyilaukan menembus udara, menuju langsung ke bola abu-abu raksasa yang terus membesar dengan kecepatan kilat. Benarkah itu datang? Mata indah Inge melebar karena terkejut. Sarah menepuk bahu Inge, menantu yang baik. Inge. Bab 3939, Kekuatan Sejati dari Dao Agung. Dengan teriakan pedang yang menusuk, pedang cahaya suci yang tiba-tiba muncul langsung menembus bola abu-abu raksasa, memotongnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Dalam sekejap, bola abu-abu yang mengembang dengan cepat itu bergetar hebat, lalu berhenti mengembang dan menyusut dengan cepat. Segera setelah itu, pedang cahaya suci kembali, menembus bola abu-abu itu lagi dengan desisan, menyebabkannya menyusut sekali lagi. Sialan, pemakan primordial. Dengan raungan dari Lux, bola abu-abu itu, yang sekarang ukurannya berkurang setengah, tiba-tiba membuka mulutnya yang sangat besar. Dalam sekejap, aliran energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, disertai kilat dan guntur, hujan deras, menelan dan melahap semua gunung dan sungai di 28 langit. Di bawah pemangsaan yang mengerikan dan tanpa pandang bulu ini, Arjuna dan bayangan hitam, yang sedang bertempur, mencoba melarikan diri, tetapi dengan cepat diselubungi oleh kekuatan pemangsa. Seandainya mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menstabilkan diri, mereka pasti sudah ditelan oleh mulut yang menganga itu. Di sana, Arjuna dan sosok misterius itu berjuang untuk bertahan, sementara di sisi ini, Sarah dan Inge, yang diselimuti oleh Tai Chi yang berputar, tidak seberuntung itu. Saat energi yang tak terhitung jumlahnya meningkat, pusaran Tai Chi yang berputar cepat itu runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, Sarah dan Inge berteriak saat mereka langsung tersapu oleh daya hisap energi yang tak terhitung jumlahnya. Melihat bahwa mereka akan ditelan oleh mulut menganga, Sarah segera memanggil formasi tiga bunga, menyelimuti Inge di dalamnya. Dengan dentang, formasi tiga bunga, yang ditarik oleh daya hisap energi yang tak terhitung jumlahnya, menabrak mulut menganga itu. Hanya tipuan, kekacauan tak terbatas. Saat suara marah Lux mereda, mulut menganga yang telah melahap formasi tiga bunga mengembang dengan cepat sekali lagi. Melihat bahwa mulut yang menutupi langit itu akan menelan seluruh formasi tiga bunga, Sarah, yang tadinya percaya diri, tiba-tiba panik. Bajingan Julian Bau itu, dia sangat tampan sampai-sampai tidak peduli lagi dengan istri, menantu perempuan, atau cucunya. Tepat setelah dia selesai berbicara, kilatan cahaya ungu keemasan muncul di hadapannya, dan sosok Julian muncul tepat di depannya. Dikelilingi oleh 49 kuali suci Taois, pedang pembunuh dewa dan penghancur iblis di tangannya dengan cepat dilepaskan, segera menyerang mulut menganga Lux. Dengan raungan yang memekakkan telinga, bola abu-abu itu, dengan mulutnya yang menganga bergetar hebat, bergejolak dengan cepat dengan energi yang tak terhitung jumlahnya yang terpancar dari tubuhnya yang besar, seperti topan tingkat jutaan yang menyapu lautan, melepaskan gelombang kejut yang sangat besar yang dengan cepat menyebar keluar. Di tengah jeritan yang menyakitkan, ledakan meletus berulang kali di dalam bola abu-abu yang besar itu, setiap ledakan sedikit mengecilkan tubuhnya yang sangat besar, dan memperkuat getarannya.
Memanfaatkan kesempatan ini, Julian tiba-tiba mengeluarkan papan catur berkilauan di tangannya dan melepaskannya. Dalam sekejap, kuas primordial muncul, dan dengan satu goresan yang luwes, Julian menanamkan semua prinsip Taoismenya ke papan catur, menuliskan karakter emas berkilauan untuk Dao. Dalam sekejap, didorong oleh karakter Dao yang berkembang pesat, papan catur tampak membesar tanpa batas hingga sepenuhnya memenuhi mulut yang menyusut. Dalam sekejap mata, gerakan Julian menjadi luwes, anggun, dan tanpa sedikit pun keraguan. Ah! Jeritan mengerikan lainnya, yang tidak seperti yang lain, terdengar. Bola abu-abu yang menyusut dengan cepat, di tengah guncangan dan gulingan yang hebat, sekali lagi menjelma sebagai Lux. Namun, pada saat ini, tubuhnya masih sangat besar, seluruh keberadaannya memancarkan berbagai energi Taoisme, tetapi wajahnya yang dulu cantik dan menawan kini terdistorsi secara ekstrim. Yang lebih penting, papan catur berkilauan tersangkut di mulutnya yang menganga, mustahil untuk ditelan atau dimuntahkan. Bersamaan dengan ledakan terus-menerus di dalam tubuhnya, wujudnya yang besar bergetar hebat, memunculkan satu demi satu lubang darah merah besar, seolah-olah dia akan ditusuk dengan lubang-lubang. Melihat pemandangan mengerikan ini, Sarah dan Inge, di dalam formasi tiga bunga, terkejut. Mereka tahu bahwa Lux adalah inkarnasi saat ini dari reinkarnasi tanpa batas, makhluk yang hampir tak terkalahkan di seluruh dunia yang diperoleh, namun di bawah tangan Julian, dia disiksa dengan sangat buruk, sangat tragis. Julian, kau salah paham. Aku Lux, sumber kekacauan. Di zona terlarang bayangan darah Hunyuan Wuji, kau menyelamatkanku dan membawaku ke alam semua surga. Apakah kau telah melupakan semua ini? Teriakan tiba-tiba ini membuat Julian mengerutkan kening. Dia adalah inkarnasi saat ini dari roh Wuji yang bereinkarnasi. Sarah buru-buru mengingatkannya, jangan percaya omong kosongnya. Yin Yi, suara cemas Lux terdengar lagi, kau dewa yang begitu pintar, bagaimana mungkin kau tidak mengerti niat baikku? Aku menyamar sebagai dirinya untuk membantumu mengeluarkan roh reinkarnasi Wuji. Saat dia berbicara, tubuhnya yang besar berguling puluhan kali lagi, meraung. Roh reinkarnasi Wuji yang sebenarnya adalah yang bertarung melawan Arjuna. Aku adalah roh perempuan, Wuji tidak mungkin memiliki roh perempuan. Kata-katanya benar-benar membuat Sarah terdiam. Inge mendengus dingin, kau ingin melahap dualitas yin dan yang kuperoleh, itu fakta. Entah kau roh reinkarnasi Wuji yang sebenarnya atau bukan, kau pantas mati. Lux berguling puluhan kali kesakitan lagi, berkata dengan cemas, Julian, aku dikendalikan oleh Wuji, kau tidak boleh percaya padaku, kau tidak boleh. Slap, asteris. Dengan suara retakan yang tiba-tiba dan tajam, Julian melemparkan tubuh besar Lux terbang dengan satu pukulan telapak tangan. Kemudian, ia melepaskan gabungan 49 teori Dao, menciptakan jaring emas berkilauan yang langsung menjebaknya di dalam. Terlepas dari apakah dia adalah inkarnasi Wuji saat ini atau bukan, dia adalah individu yang sangat berbahaya, dan dia tidak bisa dengan mudah mempercayainya. Tentu saja, dia juga ingat kata-kata yang diucapkan oleh inkarnasi Wuji di masa lalu, Yue Ming, sebelum kematiannya, apakah itu Wuji di masa lalu, sekarang, atau masa depan, mereka semua adalah makhluk abadi. Kecuali seseorang mengalami kebangkitan tiba-tiba dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, mereka tidak dapat benar-benar melarikan diri, jika tidak, bahkan dia, penguasa dunia yang diperoleh, tidak dapat membunuhnya. Dalam hal ini, dia berharap Lux benar-benar bukan inkarnasi Wuji saat ini, jika tidak, dia hanya akan mengecewakan muridnya. Melihat Lux terjebak, Sarah tiba-tiba mengingatkannya, suami, ada satu lagi. Seharusnya itu adalah inkarnasi Wuji di masa depan, tetapi kita tidak dapat melihat siapa dia. Saat Julian berbalik, dia melihat bayangan hitam yang telah bertarung sampai mati dengan Arjuna tiba-tiba melesat ke langit dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Arjuna melihat ini dan segera mengejar. Dia lolos, seru Inge. Sarah juga berteriak cemas, kejar dia. Tidak perlu, kata Julian dingin, tangannya di belakang punggung, dia tidak bisa lolos dari surga ke-28. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merentangkan tangannya, dan cahaya ungu emas suci dan menyilaukan dengan cepat menyebar ke segala arah. Detik berikutnya, dinding cahaya suci dan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari tepi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di seluruh surga ke-28, dan kemudian, dalam pola bersilangan, menjalin jaring cahaya besar yang mengelilingi dan menutupi seluruh surga ke-28, menyebabkan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan mengalir dengan dahsyat. Melihat pemandangan ajaib ini, Sarah dan Inge sama-sama menunjukkan ekspresi takjub. Apakah ini kekuatan sejati dari penguasa dunia setelah hari esok? Hanya dengan lambaian tangan, ruang luas pun tertutup rapat. Bab 3940, menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Di kehampaan timur surga ke-28, sesosok gelap melarikan diri dengan panik, kemajuannya melampaui semua dewa Luo Agung yang datang untuk mengepungnya.
Ini termasuk tokoh-tokoh seperti Gomu, Qianlong, Kaisar Ravan, dan bahkan Dewa Primordial, para ahli tingkat atas dari dunia yang diperoleh. Seandainya Arjuna tidak tanpa henti mengejarnya, tokoh-tokoh kuat ini kemungkinan besar akan binasa saat sosok gelap itu melepaskan serangan keduanya. Saat sosok gelap itu melaju, mencapai tepi alam semesta surga ke-28, ia tiba-tiba dihalangi oleh dua pancaran cahaya ungu emas yang melesat dari kiri dan kanan. Boom! Raungan yang memekakkan telinga meletus saat sosok gelap yang melarikan diri itu berputar dan melayang ke udara. Kedua pancaran cahaya ungu emas itu bertabrakan, melepaskan gelombang kejut yang mengerikan. Detik berikutnya, dua sosok ilusi yang memancarkan cahaya ilahi menyerbu ke arah sosok gelap itu dari kiri dan kanan. Kecepatan dua jejak telapak tangan raksasa yang mereka lepaskan sangat mengerikan. Kekacauan primordial. Dengan teriakan tajam, sosok hitam itu merentangkan tangannya di kehampaan, berputar cepat, seketika menciptakan pusaran energi Dao yang sangat besar di sekitarnya. Dengan dua dentuman menggelegar, pusaran itu dengan cepat menetralkan dua serangan telapak tangan yang datang. Di saat berikutnya, gelombang dahsyat lain yang memenuhi kehampaan menyapu sosok hitam itu, menghantam keras pusaran energi Dao yang sangat besar dan seketika menghancurkannya. Melihat ini, sosok hitam itu dengan cepat melepaskan serangan telapak tangan, aliran energi Dao yang tak terhitung jumlahnya menghalangi gelombang dahsyat tersebut. Di sisi lain, ratusan ribu energi pedang menerobos udara, padat dan mengamuk, menutupi langit dan menyebabkan seluruh kehampaan bergetar hebat. Hancurkan! Teriak sosok hitam itu, melepaskan serangan telapak tangan lainnya, perisai energi yang dibentuk oleh energi Dao yang sangat besar segera menghalangi ratusan ribu energi pedang. Dalam sekejap, dia bertarung 2 lawan 1, terkunci dalam kebuntuan di kehampaan. Tai Yue, kalian berdua adalah dewa agung bawaan yang berasal dari Dao ini, namun kalian berani membantu dan mendukung kejahatan. Mendengar ini, Dewa Agung Tai, yang berada di sisi kiri kehampaan, menyeret kuali Dao yang berkilauan di satu tangan dan mengayunkan cambuknya di tangan lainnya, memperkuat gelombang besar yang dilepaskannya. Saat gelombang itu menghantam, bayangan hitam, yang bertahan dengan satu tangan, langsung gemetar. Kemudian, Kaisar Agung Tai Yue, di sebelah kanan, beralih dari satu tangan ke kedua tangan, mengendalikan ratusan ribu pedang cahaya yang terbang keluar, seketika menekan perisai ki bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya hingga muncul retakan. Merasakan tekanan ganda dari serangan ini dari kedua sisi, bayangan hitam menjadi sangat waspada, tidak berani lengah sedikit pun. Dia bisa mengalahkan Dewa Luo Agung lainnya dengan satu gerakan, tetapi menghadapi dua Dewa Agung tingkat atas, Tai Yi dan Tai Yue, dia tidak berani lalai. Terlebih lagi, sekarang dua Dewa Agung tingkat atas menyerang secara bersamaan, kekuatan gabungan mereka melampaui Dewa Pencipta, tekanan padanya meningkat lebih banyak lagi. Terlepas dari apakah kau reinkarnasi Wuji, kau tidak punya jalan keluar, kata Tai Yi dengan suara berat. Menyerah, atau kurangi penderitaanmu. Apa gunanya berbicara dengan makhluk keras kepala ini? Kaisar Tai Yue di seberang sana mencibir, anak kecil, bergeraklah. Begitu suaranya berhenti, Arjuna, yang telah mengejar bayangan hitam itu, tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan hitam itu gemetar begitu melihat Arjuna. Dia tidak bisa menghadapi hanya dua dewa tingkat atas, dan sekarang bintang jahat ini telah menyusulnya. Ini adalah masalah hidup dan mati. Dia tidak bisa duduk dan menunggu mati, jika tidak, begitu Julian menyusul, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Menyadari hal ini, bayangan hitam itu tiba-tiba meraung dan hendak melancarkan serangan balik ketika terdengar desisan, dan pedang ilahi merah darah menembus tubuhnya lagi. Gemetar hebat, bayangan yang terluka parah itu mengeluarkan raungan dahsyat dan mulai berputar cepat. Gelombang energi yang mengerikan meletus dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Dalam ledakan yang memekakkan telinga itu, baik gelombang dahsyat yang dilepaskan oleh Tai Yi maupun ratusan ribu pedang cahaya yang dipanggil oleh Tai Yue hancur berkeping-keping. Terhuyung-huyung dan terlempar ke belakang oleh energi yang menyebar dengan cepat, Tai Yi dan Tai Yue menstabilkan diri dan mendongak untuk melihat Arjuna muncul di atas kepala bayangan itu dengan gerakan yang aneh, pedang ilahinya menghantam seperti gunung. Asteris dek, asteris. Dengan suara yang tajam, pedang ilahi itu menembus kepala bayangan itu, membelahnya menjadi dua dengan raungan yang memekakkan telinga. Pada saat itu, kedua bagian bayangan itu tiba-tiba termanifestasi sebagai aliran energi yang tak terhitung jumlahnya, menyatu sekali lagi dan memancarkan tawa yang mengerikan dan menakutkan. Tubuh Yin Yang Iblis Darah yang dipadukan dengan alam bela diri sesat memang sangat kuat, tetapi sayangnya, tubuh Yin Yang Iblis Darahmu belum sepenuhnya terbentuk, dan alam bela dirimu belum menerima ajaran sejati sepenuhnya dari ayahmu, Julian. Bersiaplah untuk mati. Saat dia berbicara, bayangan hitam, yang telah dipadatkan kembali dari energi yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi telapak tangan raksasa, dengan cepat menebas ke arah Arjuna. Anak kecil, menghindarlah dengan cepat. Nak, menghindarlah dengan cepat, iblis ini mengerahkan seluruh kekuatannya.
Tepat ketika Tai Yi dan Tai Yue berteriak cemas, Arjuna, yang melayang di kehampaan, tidak menghindar, tetapi perlahan mengangkat pedang ilahi cahaya mengalir di tangannya. Saat telapak tangan raksasa itu jatuh, pedang ilahi cahaya mengalir meledak dengan cahaya yang menyilaukan, langsung menyatu dengan Arjuna. Detik berikutnya, dengan suara dentuman keras, Arjuna, yang kini menyatu dengan pedang, melesat ke langit, langsung menghancurkan telapak tangan raksasa yang jatuh itu. Dengan gerakan indah di kehampaan, pedang ilahi yang dilebur oleh Arjuna menembus jejak telapak tangan raksasa yang bergetar hebat sekali lagi, puluhan kali berturut-turut, segera menyebabkan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya meledak dari jejak telapak tangan raksasa itu. Boom, 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 boom. Serangkaian ledakan bergema dari dalam jejak telapak tangan raksasa, dan di tengah getaran dan guncangan yang cepat, jejak telapak tangan raksasa itu runtuh sekali lagi. Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke segala arah. Memanfaatkan kesempatan ini, Tai Yi dan Tai Yue segera mengumpulkan semua energi, tidak ingin memberi lawan kesempatan lebih lanjut untuk memadatkannya. Namun, yang mengejutkan mereka, energi yang mereka kumpulkan tidak berguna, karena di tengah ledakan dahsyat, sesosok tubuh kekar tiba-tiba muncul, menabrak jaring cahaya emas surga ke-28 dengan dentuman menggelegar, hanya untuk dipantulkan kembali dengan kuat. Memanfaatkan kesempatan ini, pedang ilahi yang dilebur oleh Arjuna menyerang lagi, menembus beberapa kali lagi berturut-turut, menyebabkan sosok kekar itu berputar hebat di kehampaan, berteriak histeris. "Anakku, serang jantung daunnya." Begitu jantung daunnya tertusuk, dia pasti akan mati. Mendengar kata-kata kedua sesepuh agung itu, pedang ilahi gabungan Arjuna berbelok tajam lagi di kehampaan, menuju langsung ke jantung sosok kekar itu. "Arjuna, apakah kau akan mengkhianati guru dan leluhurmu?" Tepat ketika pedang ilahi gabungan Arjuna hendak menyerang sosok kekar itu lagi, raungan yang sangat familiar tiba-tiba terdengar. Dengan desisan, pedang ilahi gabungan Arjuna hanya berjarak 1 inci dari jantung dao sosok kekar itu. Segera setelah itu, seluruh tempat kejadian menjadi sunyi, seolah waktu telah membeku dalam sekejap. Bersambung.